Bab 141. Tunggu, apa yang dikatakan di jaringan berita barusan? Semua orang di keluarga langsung terkejut, tetapi ini hanya bagian dari pengarahan berita awal, dan tip terkait muncul. Jadi, termasuk Jia Yapeng, semua orang menunjukkan fokus mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya pada program berita dalam hidup mereka, menatap layar TV, menunggu berita muncul. Benar saja, sekitar pukul 07.20, berita yang sudah lama mereka nantikan akhirnya resmi tayang. Isi berita tidak akan dijelaskan secara detail. Ngomong-ngomong, Jia Yapeng menemani lelaki tua itu mengunjungi pabriknya, dan kemudian lelaki tua itu dengan ramah mendorong Jia Yapeng dan menyatakan dorongannya kepada perusahaan swasta dan saluran berita lainnya. Secara keseluruhan, dalam berita ini, Jia Yapeng menjadi protagonis kedua dari berita tersebut. Dalam berita sekitar 1 menit, tembakan Jia Yapeng muncul sekitar 40 detik. Semua anggota keluarga muncul untuk pertama kali dalam hidup mereka menonton program berita dengan sikap yang cermat. Setiap foto Jia Yapeng bisa membuat semua wanita di keluarga mengeluarkan semburan seru. Jia Yapeng sendiri sedikit malu. Saat ini, para wanita dalam keluarga juga punya ide sendiri. Bosnya sangat kuat, dia sebenarnya bisa ada di siaran berita, dan dia masih dengan karakter seperti dewa, lalu bosnya juga setingkat dengan dewa. Saya benar-benar bisa menjadi pengasuh para dewa, saya benar-benar senang Liu Chuifen, seorang anak di desa, tidak dapat memahami banyak hal, jadi pikirannya cukup sederhana dan sederhana. Menurutnya, karena Jia Yapeng dapat berada di jaringan berita dan berdiri bersama para dewa, maka Jia Yapeng berada pada level yang sama dengan para dewa. Semua yang dilakukan orang seperti ini adalah benar, masuk akal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Dia beruntung bisa memberi pengasuh peri, maka ini adalah berkah dari beberapa masa kultivasi. Jadi Liu Chuifen bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus mempersembahkan Jia Yapeng sebagai dewa, dan Jia Yapeng akan menjadi dewanya mulai hari ini. Jika Liu Chuifen sebelumnya, hanya karena uang dan kehidupan yang baik, dia menuruti kata-kata Jia Yapeng, maka setelah pertunjukan disiarkan, Jia Yapeng benar-benar menjadi dewa di dalam hatinya, dan apapun yang dikatakan Jia Yapeng pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kekaisaran dekrit. Perbedaannya adalah semua Liu Chuifen mengeksekusi dengan cermat. Kakakku benar-benar muncul di jaringan berita, lalu jika aku memberitahu teman-temanku, bukankah mereka akan iri padaku sampai mati? Tian Yujiao masih anak-anak, dan semua yang dia pikirkan di dalam hatinya secara alami adalah anak-anak pikiran kita. Apa yang dipikirkan anak-anak sepanjang hari tidak lebih dari bagaimana mendapatkan rasa identitas terbesar di antara teman sebayanya. Sederhananya, berpura-pura menjadi B di depan teman sebaya. Dan saudara yang tinggal bersamanya sebenarnya bisa ada di siaran berita, maka ini adalah hal yang paling mengagumkan. Tian Yujiao merasa selama dia dan teman-temannya mengatakan ini, maka dia bisa berpura-pura sudah lama sekali. Tetapi saudara Jia Yapeng bukanlah saudara kandung saya, dan ibu saya mengatakan bahwa saya hanyalah seorang bawahan, dan juga mengatakan bahwa saya tidak dapat benar-benar memperlakukan saudara laki-laki saya sebagai saudara laki-laki saya. Saya perlu memiliki kesadaran diri. Tian Yujiao tiba-tiba memikirkannya. Saya sedikit tertekan berpikir, ya, bagaimana mungkin seorang gadis liar dari pedesaan menjadi saudara perempuan dari saudara laki-laki yang begitu hebat, Jia Yapeng? Penghalang darah semacam ini tidak mungkin diatasi seumur hidup. Tidak apa-apa jika saya adalah istri saudara laki-laki Jia Yapeng. Istri saya tidak boleh memiliki hubungan darah. Tian Yujiao, seorang gadis berusia 11 tahun, merenung dalam hatinya, ya, saya bisa menjadi istri saudara laki-laki Jia Yapeng. Dan ibuku juga berkata, aku seperti menantu perempuan. Hati gadis kecil itu tiba-tiba berdenyut kegirangan, tetapi setelah berpikir lagi, dia baru berusia 11 tahun, seolah-olah gurunya berkata, gadis Anda harus berusia 20 tahun untuk menikah, yang merupakan masalah yang ditentukan secara hukum. Ya Tuhan, biarkan Yujiao tumbuh dengan cepat, setidaknya berumur 10 tahun setahun, jika tidak, Jia Yapeng akan direnggut oleh wanita lain. Tian Yujiao berkata dalam hatinya, Tuhan memohon dengan tulus. Gadis konyol ini, dia tidak tahu bahwa Lori adalah keuntungan terbesarnya. Tanda seru.
Kakak kita luar biasa. Jia Jiayue dan Jia Jiafeng, saudara kembar, memiliki pikiran yang persis sama di hati mereka. Jadi setelah kegembiraan awal mereka tiba-tiba memiliki jejak inferiority. Kakak laki-laki kami sangat baik, tetapi kami berdua tidak mengerti apa-apa, dan prestasi akademik kami tidak baik. Kesenjangan antara kami dan kakak laki-laki terlalu besar. Kami benar-benar pantas menjadi adik perempuan dari kakak laki-laki yang luar biasa. Apakah itu? Jia Jiayue dan Jia Jiafeng menatap kakak laki-laki mereka pada saat yang sama, dan memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka harus menjadi orang yang layak untuk kakak laki-laki mereka. Tetapi dalam hal belajar, kedua saudara perempuan mereka sangat besar. Mereka sepertinya tidak sama dengan Jia Yapeng yang asli. Yang luar biasa dalam keluarga dapat lulus IKI dari Universitas Tsinghua dan Peking. Semester ini sudah menginjak tahun kedua SMA. Mereka berada di garis depan kelas ketika mereka berada di tahun pertama sekolah menengah. Setelah kesulitan belajar di tahun kedua SMA, nilai mereka mulai merosot tajam. Sekarang mereka telah menjadi kelas menengah. Ini membuat kedua saudara perempuan itu merasa sedikit cemas. Mereka bukan saya tidak suka membaca, tetapi saya benar-benar menghabiskan banyak energi, dan saya tidak bisa membaca dengan baik. Tentu saja, Jia Yapeng tidak peduli dengan ini. Dia tidak pernah bertanya kepada kedua saudari ini bagaimana cara belajar. Lagi pula, dia sudah sangat kaya. Kedua saudara perempuannya harus keduanya. Tidak mungkin lebih kaya darinya, jadi mereka tidak perlu belajar keras, mereka bisa menghidupi mereka seumur hidup. Jia Yapeng benar-benar berniat membesarkan mereka selama sisa hidupnya. Tidak baik. Dilihat dari tren ini, Jia Yapeng khawatir dia tidak akan pergi ke Jerman. Ketika pikiran yang rumit dan hati-hati dalam hati gadis-gadis kecil ini terombang-ambing, siaran berita berakhir. Tiba-tiba terdengar ledakan petasan keras di luar pintu, yang mengejutkan Jia Yapeng. Sebelum festival musim semi, mengapa seseorang menyalakan petasan? Mungkinkah hari ini adalah malam tahun baru yang kecil? Jia Yapeng melihat almanak dan menemukan bahwa hari ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Nian. Saat dia bingung, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saat Jia Yapeng membuka pintu, dia terkejut saat mengetahuinya. Ratusan orang berkerumun di pintu ini, berteriak, "Bos Jia, selamat. Jia kecil, kamu luar biasa. Jia kecil, kamu, aku telah membuat wajah besar untuk orang-orang pabrik makanan lama kita, dan semua orang di sini untuk memberi selamat padamu." Berjalan di garis depan adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Jia Yapeng mengenalnya. Dia adalah direktur pabrik lama Yeu, pabrik makanan kota. Pemimpin lama orang tuanya saat itu, orang tuanya bergabung dengan Yeu, pabrik makanan kota di bawah kepemimpinan direktur pabrik lama. Pada suatu waktu, orang tua Jia Yapeng bangga dengan direktur pabrik lama, dan hari ini direktur pabrik lama bangga dengan putra mereka. Tanda seru. Jika orang tua Jia Yapeng masih di sana, mereka akan meneteskan air mata. Tanda seru. Nyatanya, hampir semua penduduk di seluruh pabrik makanan terkonsentrasi secara gila-gilaan di depan pintu Jia Yapeng, dan petasan disimpan di depan pintunya untuk mengucapkan selamat. Dari kejauhan, beberapa warga kota juga bergegas mendekat. Bagi orang-orang seusia ini, berita simulcast adalah program TV tingkat dewa dengan rating lebih dari 50%. Setelah berita siaran langsung disiarkan, orang-orang di seluruh komunitas perumahan akan mengetahui bahwa Jia Yapeng ada di berita siaran langsung. Bahkan jika Jia Yapeng memiliki perusahaan lain, dia juga dari Yeu, pabrik makanan kota. Ini untuk seluruh pabrik makanan dan Yeu, kota untuk mendapatkan wajah besar, jadi semua orang masuk. Di depan pintu rumah Jia Yapeng, ucapan selamat untuk Jia Yapeng datang. Malam ini, petasan di depan pintu Jia Yapeng belum berhenti. Ini tahun 1990-an, ini tetangga tahun 1990-an. Bab 142. Berita bahwa Jia Yapeng ada di jaringan berita menyebar ke seluruh Yuzhang hampir dalam semalam. Di mata orang-orang di era ini, bahkan jika Jia Yapeng menghasilkan puluhan juta, itu bukan apa-apa. Tetapi jika Jia Yapeng dapat menunjukkan wajahnya di jaringan berita, itu akan menjadi hal yang paling menakjubkan di dunia.
Oleh karena itu, semua orang yang ada hubungannya dengan keluarga Jia, para pemimpin ini lebih tahu dari yang lain. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa Jia Yapeng ada di jaringan berita dan muncul dalam bingkai yang sama dengan lelaki tua itu, tetapi para pemimpin ini telah mendengar beberapa gosip, misalnya, lelaki tua itu akhirnya bergaul dengan Jia Yapeng sendirian selama hampir 2 jam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan, tetapi lelaki tua itu dikatakan sangat bahagia dan mulai secara terbuka mengatakan kepada orang lain bahwa Jia Yapeng adalah seorang sarjana nasional dan bakat bisnis terbaik di Tiongkok. Ini bukan pernyataan umum. Ini adalah sarjana nasional. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa mendapatkan penilaian seperti itu dari orang tua. Status Jia Yapeng melonjak dalam garis lurus dalam sekejap, yang tidak bisa dibandingkan dengan hari yang sama. Apa penyebaran tercepat di dunia? Selain ringan, hanya ada tentang semua jenis berita. Jadi tadi malam, banyak berita telah sampai ke ibu kota kekaisaran, dan bahkan ke wakil direktur Zhou. Ini membuat wakil direktur Zhou bangga dengan kebijaksanaan dan seni bela dirinya sehari sebelumnya. Jika dia tidak melakukan serangan yang menentukan dan memperbaiki hubungannya dengan Jia Yapeng, masa depannya akan hancur. Untuk menyatakan dukungannya kepada Jia Yapeng, berita berdurasi hanya 30 detik diperpanjang menjadi sekitar 1 menit oleh wakil direktur Zhou. Pada saat yang sama, wakil direktur Zhou memberi Jia Yapeng hadiah khusus, yang segera diketahui Jia Yapeng. Tapi sulit bagi Jia Yapeng. Dari tanggal 26 hingga sekitar tanggal 29, keluarga Jia Yapeng berangsur-angsur berhenti. Bukan karena jumlah orangnya lebih sedikit, tetapi Jia Yapeng hanya mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Yaodu untuk urusan bisnis dan tidak ada di rumah, yang menghindari banyak tamu yang berkunjung. Kalau tidak, Jia Yapeng bisa memecahkan kandung kemihnya hanya dengan minum teh setiap hari. Tapi nyatanya, Jia Yapeng ada di rumah dengan kucing dan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya, dia tidak melakukan apa-apa. Sesekali, dia masih menarik Liu Chuifen untuk melakukan sesuatu yang menarik. Pada saat yang sama, Jia Yapeng terkejut saat mengetahui bahwa Liu Chuifen tampak berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Liu Chuifen pemalu dan menolak untuk melakukan banyak permintaannya sendiri. Tapi sekarang, selama Jia Yapeng bertanya, Liu Chuifen hanya mencubit dan melakukannya, dan dia juga menghormati sikap Jia Yapeng. Ini membuat Jia Yapeng hampir meninggalkan raja. Kedua saudara perempuannya menemukan rahasia itu beberapa kali. Lagi pula, pengasuh dan saudara laki-lakinya tidak muncul selama beberapa jam. Sungguh sangat mencurigakan. Yah, paragraf ini seharusnya tidak terduga. Kalian bisa menantikannya. Suatu hari, ketika Jia Yapeng keluar dengan pinggang tuanya untuk melihat saudara perempuannya, dia menemukan bahwa saudara perempuannya sudah siap untuk pergi. "Kemana kamu pergi?" Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. "Teman-teman kami meminta kami untuk pergi berbelanja," kata Jia Feng sambil tersenyum. "Baru-baru ini, banyak baju baru dan banyak barang baru telah dibeli di department store. Kita punya janji untuk pergi berbelanja bersama." "Teman?" Hati waspada Jia Yapeng tiba-tiba meledak. "Apakah itu teman yang makan es krim bersamamu terakhir kali?" "Ya." Kedua saudari itu menjawab bersamaan, lalu wajah mereka berubah sejenak, menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, kami tidak makan es krim." "Nah, jangan katakan itu. Aku pergi. Sampai jumpa, kakak." Kedua adik perempuan itu menyelinap keluar dan meninggalkan Jia Yapeng sendirian di rumah. Ada masalah. Pasti ada masalah. Ada masalah besar. Jia Yapeng berjalan dengan cemas di rumah selama 2 kali dan memutuskan bahwa sebagai seorang saudara, dia tidak boleh duduk diam. Jadi dia segera menemukan mantel untuk dipakai, lalu mengambil topi besar, mengeluarkan kacamata hitam dan topengnya, dan mempersenjatai diri, sehingga orang tidak bisa mengenali diri mereka sendiri dari penampilannya. Nah, baru-baru ini, Jia Yapeng memiliki beberapa kebakaran kecil di dekatnya. Banyak orang bisa mengenali Jia Yapeng. Jia Yapeng harus seperti bintang dan menutupi penampilannya dengan hati-hati sebelum dia bisa keluar. Jia Yapeng menyusul saudara perempuannya sepanjang jalan, mengikuti mereka dengan bis, mencoba mencari posisi yang jauh dari mereka, dan mengamati mereka dengan cermat.
Kedua orang itu pergi jauh-jauh ke department store, dan kemudian Jia Yapeng melihat seorang pria botak di depan pintu department store. Kemudian, mata Jia Yapeng hampir pecah. Kepala botak itu benar-benar muncul, bertemu dengan kedua adik perempuannya, lalu memegang tangan mereka satu per satu. Apa yang tidak bisa diterima Jia Yapeng adalah bahwa kedua adik perempuannya tidak memiliki perlawanan dan perlawanan. Mereka dengan patuh mengulurkan tangan mereka. Ketiga orang itu berpegangan tangan dan berjalan ke department store dengan langkah yang menyenangkan. Sial. Jia Yapeng meletakkan kakinya di pohon pinggir jalan dan memiringkan mulutnya. Nima benar-benar menyakitkan. Tidak, aku tidak tahan. Jia Yapeng benar-benar lupa psikologi pemberontak dan masa pemberontakan pemuda. Aku bisa menanggungnya tanpa melihatnya. Sekarang saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa adik perempuan saya ditipu oleh seorang bajingan botak, dan dua ditipu bersama. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Jia Yapeng tidak berani melakukan poligami. Kepala botak sialan ini berani melakukan hal seperti itu pada adiknya. Jia Yapeng mengikuti dengan langkah besar, bergegas ke department store, menemukan pria sialan itu, lalu terbang dari belakang dan menendangnya langsung ke punggung pihak lain. Saat berikutnya, sesosok terbang langsung dan jatuh ke tanah. Biarkan kamu berani menyentuh adikku. Jia Yapeng membuat postur yang tampan dan menatap kepala botak yang tergeletak di tanah. Yah, tidak apa-apa. Aku sudah menelepon seseorang. Puluhan satpam dari kantor keamanan perusahaan datang. Bahkan jika kepala botak ini adalah seorang gangster jalanan, Jia Yapeng dapat mengalahkan teman-temannya di mana-mana untuk mencari gigi. King Mei, apa kamu baik-baik saja, King Mei? Jia Yue dan Jia Feng, dua pria tak berperasaan, masih memegang kepala botak dan berteriak dengan cemas. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan nama King Mei. Bab 143. Ketika Jia Yapeng melihat bahwa pria yang ditendang sendiri tampak sedikit tampan dan memiliki beberapa pasang surut di dadanya, Jia Yapeng tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Pada saat ini, Jia Yue telah bereaksi dan meneriaki beberapa orang, dan kemudian penonton di sekitarnya mengepung Jia Yapeng. Jia Yue harus dengan kuat memegang kerah Jia Yapeng dan dengan marah berkata, "Brengsek, cabul, kamu tidak bisa pergi, seseorang telah melapor ke polisi." Batuk, kurasa mungkin ada kesalahpahaman. Jia Yapeng berkata dengan cepat. Kamu menunggu untuk masuk penjara." Jia Yue mendengus dingin, lalu berkata, "Kamu terlihat seperti orang jahat. Kamu juga memakai kacamata hitam dan topeng. Biarkan aku melihat wajah aslimu." Dengan itu, Jia Yue melepas kacamata hitam dan topeng Jia Yapeng, lalu tertegun. "Kamu bodoh, cepat bawakan aku kacamata hitam dan topeng lagi." Jia Yapeng berbisik. Jia Yue menangis, dan dia dengan patuh mengenakan kacamata dan topengnya lagi. Para penonton di sekitarnya sedikit bingung. "Jia Yue, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memanggil polisi? Apa yang kamu lakukan untuk membawa barang-barang ini ke orang cabul ini lagi?" Jia Yue telah membantu kepalanya yang botak dan bertanya pada Jia Yue. Untungnya, kepala botak ini sepertinya bukan masalah besar, tapi wajahnya agak jelek. "Ini saudaraku." Jia Yue berbisik. "Apa katamu?" Jia Feng tertegun. "Ini aku." Jia Yapeng berkata dengan suaranya sendiri. Jia Feng benar-benar bodoh. "Ini bukan tempat untuk terbicara. Pertama pura-pura membawaku ke kantor polisi, dan mari kita bicara di tempat lain." Jia Yapeng berkata dengan enggan. Kedua saudara perempuan itu bereaksi. Jia Yue segera memelintir lengan Jia Yapeng dan berteriak untuk mengirimnya ke kantor polisi. Kemudian dia segera meninggalkan department store dan menemukan sebuah gang kecil dengan sedikit orang untuk mendengarkan. "Kakak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukuli temanku?" Jia Feng bertanya dengan marah setelah tidak ada orang di sekitar. "Apakah kamu baik-baik saja, temanku? Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku pikir kamu adalah orang jahat dan orang jahat yang menipu saudara perempuanku. Aku tidak bisa menahannya." "Tidak. Aku minta maaf padamu. Mohon maafkan saya." Jia Yapeng berkata pada kepala botak dengan wajah minta maaf. Saat Jia Yapeng baru saja berjalan, dia melihat kepala botak itu bergetar di depan dadanya.
Dia tahu bahwa pihak lain pasti perempuan. Dia benar-benar menendang pantat gadis itu. Dia cabul. Tidak apa-apa, aku tidak tahu. Lagi pula, aku sengaja memakai pakaian pria. Dari punggungku, aku benar-benar tidak terlihat seperti pria yang baik. Kepala botak menyentuh kepalanya yang botak, dengan wajah pahit. Kakak, kamu terlalu peduli dengan kami. Tidak ada yang seperti kamu. Tanyakan saja langsung padaku. Mengapa kamu langsung menggerakkan kakimu? Jia Feng masih mengeluh di sana. Aku tidak melihatnya memegang tanganmu dan ada api di hatiku? Jia Feng berkata dengan jujur. Di luar dugaan, jawaban ini membuat ekspresi wajah kedua kakak beradik itu sedikit senang dan tidak terlihat begitu marah. Batuk. Tiba-tiba, kepala botak itu terbatuk beberapa kali, dan seluruh orang itu berjongkok. Jia Yue bereaksi dan berkata, saudaraku, King Mei, kesehatannya tidak baik. Dia telah menerima kemoterapi selama setengah tahun, Anda harus menendang punggungnya. Jika dia berumur panjang dan pendek, kami akan membayar hidupnya. Tanda petik. Apa, kemoterapi? Wajah Jia Yapeng berubah dan tiba-tiba mengerti. Pantas saja gadis cantik ini berkepala botak. Ternyata dia sedang menjalani kemoterapi dan rambutnya rontok. Dia memakai pakaian pria, mungkin untuk menutupi fakta bahwa seorang gadis botak, jika tidak orang lain akan melihat bahwa seorang gadis botak, sungguh memalukan. Dan saya benar-benar menendang seorang gadis yang sedang menjalani kemoterapi. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya khawatir hidup saya akan hilang. Tunggu apa lagi? Cepat kirim dia ke rumah sakit. Jia Yapeng langsung menggendong gadis itu di punggungnya. Untungnya, ada rumah sakit afiliasi kedua di dekatnya. Jia Yapeng berlari sepanjang jalan dan mengirim orang ke sana. Dalam perjalanan, Jia Yapeng akhirnya mengetahui konteks masalahnya. Ternyata nama gadis itu adalah Liu King Mei. Dia adalah seorang siswa yang baru saja pindah ke kelas Jia Yue bulan lalu. Dia menderita leukemia dan telah menerima kemoterapi. Karena nasib gadis itu sangat disayangkan, semua siswa di kelas sangat mengasihani dia, terutama hubungan antara Jia Yue dan Jia Yue adalah yang terbaik dengannya. Ketiganya menjadi sahabat. Hari ini, dia jarang merasa lebih baik, jadi dia meminta mereka pergi berbelanja, tetapi dia ditendang ke rumah sakit oleh Jia Yapeng. Untungnya, setelah pemeriksaan rumah sakit, tidak ada yang serius, hanya ada beberapa benjolan di tubuh, tetapi wajah dokter masih agak jelek, dan mata Jia Yapeng terlihat seperti orang berdosa. Kamu adalah orang tua dari teman sekelas Liu King Mei. Aku sudah tidak melihatmu selama setengah tahun, akhirnya aku muncul hari ini, kata dokter dengan marah. Apa? Jia Yapeng tertegun. Apa artinya dia tidak berada di sini selama setengah tahun? Saudaraku, orang tua Liu King Mei tampaknya sangat sibuk bekerja. Mereka hanya datang ketika mereka mengirimnya ke Yuzhang untuk menemui dokter 6 bulan lalu. Mereka sibuk bekerja sepanjang waktu. King Mei biasanya tinggal di rumah neneknya dan sedang diasuh oleh neneknya. Jia Yue menjelaskan dengan suara rendah. Tanpa diduga, Liu King Mei mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, saya tidak punya banyak waktu untuk tinggal di rumah nenek. Saya tinggal di rumah sakit selama lebih dari separuh waktu. Saya pindah ke sekolah Anda, karena sekolah Anda paling dekat dengan rumah sakit ini, itu bisa membuatku berjalan lebih sedikit. Orang tua abadi apa mereka? Jia Yapeng ingin memarahi ibunya. Bagaimana seorang anak perempuan bisa terkena penyakit yang begitu serius? Mereka masih sibuk dengan pekerjaan. Apa yang mereka lakukan? Apakah Anda membuat bom atom? Tapi Jia Yapeng menahannya. Lagi pula, dia tidak bisa memarahi ibunya di depan orang lain. Karena dia melakukan tendangan seperti itu, Jia Yapeng akhirnya merasa menyesal. Dia berpikir bahwa setidaknya dia punya uang dan bisa membantu orang lain membayar biaya pengobatan. Tak disangka, saat ditanya dulu, orang tuanya langsung membayar biaya pengobatan selama 1 tahun. Tampaknya semua orang tidak kekurangan uang. Dokter, apakah dia bisa disembuhkan? Tanya Jia Yapeng. Secara teori, leukemia bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter menghela nafas tetapi pengobatan leukemia membutuhkan transplantasi sumsum tulang, tetapi tingkat keberhasilan kerabat non-darah hanya 1,1 juta.
Betapa sulitnya menemukan sumsum tulang yang cocok. Apalagi, tidak seperti negara asing, ada bank sumsum tulang yang besar di luar negeri yang bisa ditandingi. Kami tidak punya, jadi kami hanya bisa menemukan seseorang untuk mencoba satu per satu. Orang tua dan kerabatnya sudah mencoba. Jika tidak ada yang cocok, kami hanya bisa mendengarkan takdir. Anak yang malang. Jia Yapeng menghela nafas. Tanpa bank sumsum tulang yang sistematis, Liu Qingmei pada dasarnya adalah jalan buntu. Bedanya hanya masalah early death dan late death. Namun ketika Jia Yapeng melihat wajah gadis kecil itu penuh dengan senyuman, Jia Yapeng tertular oleh roh gadis kecil itu. Kalian berdua menghabiskan lebih banyak waktu dengan Qingmei. Jia Yapeng tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia hanya bisa memberitahu kedua saudara perempuannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak malang itu. Segera, waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, tanggal 3 Februari. Malam ini adalah malam tahun baru. Setelah malam ini, tahun depan adalah tahun 1992 kalender lunar. Bab 144. Pada malam tahun baru, seluruh pabrik makanan Yu Dakian mengadakan satu lagi kegiatan pesta teh tahunan di akhir tahun. Melihat para pekerja yang sibuk di depannya, Jia Yapeng menghela nafas. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Saat ini tahun lalu, meskipun Dakian telah menggunakan para LF untuk membebaskan diri dari dilema kebangkrutan, dan menghasilkan keuntungan kecil, dibandingkan dengan saat ini, hanya dalam 1 tahun, keseluruhan perusahaan telah berubah secara dramatis. Pertama-tama, rapat tahunan ini tidak diadakan di ruang rapat perusahaan lama yang agak kecil. Pertemuan tahunan kali ini ditempatkan di basis produksi baru, yaitu basis produksi Dakian. Setelah sekitar setengah tahun pembangunan, seluruh pusat produksi Dakian pada dasarnya telah dipindahkan ke basis produksi Dakian. Pada saat yang sama, 4 pabrik skala besar juga telah dibangun, namun baru 2 yang diinvestasikan. Untuk menggunakannya, mereka diserahkan ke kendaraan berpenggerak 4 roda dan mie kering ELF, dan 2 pabrik lainnya untuk sementara kosong. Jia Yapeng hanya mengaktifkan salah satu bengkel, dan bengkelnya diisi dengan meja, kursi, dan bangku, mengubah seluruh bengkel menjadi tempat pertemuan tahunan. Di saat yang sama, pabrik makanan Dakian saat ini masih penuh dengan karyawan. Kecuali staf dinasti Modu, yang tidak dapat datang karena jarak jauh, hanya beberapa pemimpin senior yang terbang. Semua karyawan lain di Hunan datang. Termasuk Departemen Produksi Mie Polos ELF, Departemen Produksi Penggerak 4 Roda, Pabrik Percetakan Dakian, serta manajer umum distributor dari seluruh dunia, semuanya berkumpul bersama, total ada lebih dari 3.000 orang. Bangunan pabrik yang awalnya kosong tampak agak ramai. Karena semua pekerja tidak hanya duduk berdampingan, tetapi dengan meja 12 orang sebagai satu kesatuan, duduk di samping meja perjamuan. Yaitu betul. Jia Yapeng secara khusus mengundang para chef dari beberapa hotel di kota tersebut. Dia juga meminjam lebih dari 300 meja bundar dan mengadakan jamuan besar langsung di pabrik. Pertemuan tahunan bukan sekedar percakapan minum teh, yang terpenting adalah makan. Tentunya para pekerja akan berada di pabrik dan menikmati makanan terkaya dalam setahun. Makanan ini memiliki ayam, daging, makanan laut, dan bahkan lobster besar. Ini benar-benar makan malam mewah yang belum pernah dilihat oleh pekerja. Semua pekerja tercengang oleh pekerjaan tangan bos mereka yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa bahkan di tahun 1990-an, perjamuan besar dengan 3.000 orang yang berpartisipasi dalam perjamuan sebesar itu hanya akan dikenakan biaya 300 yuan per meja, itu sudah cukup. Ini 100.000 yuan. Di mana para pekerja melihat pertempuran sebesar itu? Ini pasti Kuan Yu, satu-satunya pertemuan tahunan, semua pekerja merasa senang mereka berada di Dakian. Awalnya, Xiaoqi dan saya mengatakan bahwa saya dapat memiliki pabrik dengan 3.000 orang dalam 3 tahun, tetapi tercapai dalam waktu kurang dari setahun. Dunia sedang berubah, bahkan aku sendiri tidak memahaminya melihat kerumunan padat yang duduk di depannya. Jia Yapeng, yang duduk di latar belakang dan mengintip, tidak bisa menahan nafas. Ya, Chuan Jia, kamu pengganggu. ZHU Kius Hui di belakangnya berkata dengan kesal.
ZHU Kius Hui tampaknya telah putus dengan keluarganya, bahkan jika dia tidak pulang selama tahun baru, dia tetap bersama Jia Yapeng. Pada saat ini, ZHU Kius Hui juga telah keluar dari bayangan sebelumnya, tetapi beberapa perubahan kecil juga terjadi. Jia Yapeng sendiri tidak yakin dengan perubahan spesifiknya, dan selalu merasa bahwa wanita ini ada di depan saya, sepertinya sedikit lancang. Segera, waktunya telah tiba, dan semua orang ada di sini. Mengikuti kalimat pembawa acara, kami di sini, Chuan Jia, Jia Yapeng berjalan keluar dari belakang panggung dan melambai ke semua pekerja. Pada saat ini, seorang pekerja yang bermata tajam menemukan bahwa situasinya tampaknya tidak beres, karena tidak ada meja, kursi, dan bangku di mimbar, tetapi semua orang di bawah pantat mereka memiliki bangku untuk diduduki. Mungkinkah Chuan Jia tidak dapat berdiri untuk pertemuan tahunan ini? Kejutan para pekerja segera menjadi kenyataan, karena Jia Yapeng benar-benar berdiri di mimbar. Semua orang pasti penasaran, apakah saya melakukan kesalahan hari ini? Mengapa saya berdiri di podium? Jia Yapeng berkata pada awalnya, dan para pekerja tertawa terbahak-bahak. Jawabannya sangat sederhana, karena tahun ini saudara-saudara pekerja yang saya kasihi, yaitu kalian semua, berdiri di samping alat mesin, berdiri di samping jalur produksi dan bekerja keras, sedangkan saya pribadi duduk dengan nyaman di kantor saya, ini membuatku merasa sedikit bersalah. Di sini, izinkan saya mengatakan kepada semua orang telah bekerja keras. Saya, Jia Yapeng, terima kasih atas dedikasi Anda selama setahun terakhir. Jadi hari ini, pada gilirannya, kalian semua duduk, saya berdiri, apa yang Anda katakan? Kata-kata Jia Yapeng dengan cepat menimbulkan tepuk tangan hangat dari semua pekerja, dan para pekerja tersentuh oleh kata-kata hangat dan perhatian dari Chuan Jia. Hebat, Chuan Jia berkata sangat hebat. Di atas meja, Liu Nianqing mendengarkan air mata dan bertepuk tangan. Hiksuan juga bertepuk tangan, tetapi dia merasa sedikit tidak setuju di dalam hatinya. Berdiri di atas panggung selama beberapa jam bisa sebanding dengan kesan berdiri para pekerja selama setahun. Dengan kata lain, dia juga lelah berdiri. Tapi Huagua harus menghela nafas lagi bahwa metode bosnya untuk membeli hati orang benar-benar ampuh. Dengan pembukaan seperti itu, siapa yang tidak tersentuh oleh Jia Yapeng, stabilitas perusahaan meningkat dalam garis lurus. Saya selalu mengatakan bahwa saya bukan penguasa Dakian. Kalian semua di sini adalah penguasa Dakian, karena kalian telah menciptakan kemakmuran dan kemakmuran Dakian hari ini. Jadi semuanya Tuan yang terhormat, izinkan saya melaporkan kepada Anda hari ini, perkembangan dan perubahan yang telah kami buat selama 1000 tahun terakhir. Semua orang berkata baik-baik saja. Oke. Para pekerja bertepuk tangan meriah, seluruh suasana sangat ceria. Hal pertama adalah perubahan nomor kami. Tahun lalu, di ruang rapat pabrik lama kami, saya ingat dengan jelas bahwa ada total 286 karyawan yang mengikuti rapat tahunan saat itu. Lalu tahun ini, berapa banyak saudara pekerja yang telah tiba? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum, dan para pekerja yang hadir dengan senang hati menebak. Oke, saya tidak akan menjual Guanzi. Sebanyak 3.127 karyawan duduk di sini tahun ini. Jumlah pekerja kami yang besar telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam 1 tahun. Wow! Seluruh tempat meledak dengan tepuk tangan meriah, yang 10 kali setahun, pencapaian yang luar biasa. Pada saat yang sama, tahun lalu kami hanya memiliki produk Dakian Food Factory dan Little Fiery Crispy Noodles, namun tahun ini berbeda. Kami juga menambahkan pabrik percetakan Dakian, pabrik alat pendidikan Dakian, dan seni animasi dinasti. Studio film, 3 unit saudara baru, kendaraan berpenggerak 4 roda, 3 produk baru dari Water Margin Heroes dan 4-Wheel Drive Brothers. Akhirnya, kami adalah orang-orang yang paling dipedulikan semua orang tentang sebagian besar masalah pendapatan Dakian selama setahun terakhir. Jia Yapeng sedikit tersenyum, dan kemudian tempat yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi dalam sekejap. Karena semua orang ingin tahu berapa banyak uang yang dihasilkan Dakian tahun lalu. Aku tidak akan membuang waktu semua orang, berikan saja 2 angka. Tahun lalu, total penjualan Dakian kami adalah 800.000 yuan, dan keuntungannya adalah 400.000 yuan.
Dan tahun ini, pada pukul 6 sore kemarin, setelah kerja keras selusin rekan di Departemen Keuangan kami, akhirnya saya memberikan angka yang akurat. Dari 15 Januari 1991 hingga 2 Februari 1992, akumulasi penjualan kami sepanjang tahun adalah 88,72 juta yuan, dan total keuntungan adalah 52,88 juta yuan. Wow! Pada saat ini, semua pekerja, termasuk para dealer itu, semuanya melonjak, dan total penjualan mencapai 88,72 juta yuan yang mengejutkan, yang tampaknya hanya selangkah lagi. Ini adalah penjualan pada tahun 1991. Pada tahun 1990, angka ini hanya 800.000. Alam satu tahun, penjualan Dakian meningkat 100 kali lipat. Sungguh keajaiban dan tingkat pertumbuhan ini. Tanda seru. Bab 145. Tepuk tangan di bengkel berlangsung lama, dan para pekerja bertepuk tangan sepanjang waktu. Mereka semua merasa seolah-olah telah membuat sejarah. Baiklah. Baiklah. Semuanya diam. Akhirnya, Jia Yapeng melambaikan tangannya dengan mikrofon, dan seluruh tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Semua orang mulai mencerna data penjualan yang mengharukan dan menakutkan ini. Tentunya orang lebih tertarik dengan pertanyaan berapa bonus akhir tahun yang bisa mereka terima tahun ini. Menurut beberapa pekerja yang menerima bonus akhir tahun lalu, Dakian cukup dermawan dalam bonus akhir tahun. Dia memberi setiap pekerja bonus akhir tahun yang setara dengan gaji 3 bulan sekaligus. 186 pekerja, yang berarti lebih dari 50.000 bonus akhir tahun. Saat itu, keuntungan Dakian dalam satu tahun hanya 400.000. Berapa bonus akhir tahun yang Dakian berikan? Jangan khawatir, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kami akan mengeluarkan bonus akhir tahun di akhir. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Perintah Jia Yapeng, dan beberapa pekerja yang paling cemas tersenyum dan berkata, yang segera menarik tawa dan tawa lagi dari seluruh hadirin. Sekarang, di bawah pabrik makanan Dakian kami, Anda memiliki pabrik makanan Dakian, pabrik alat pendidikan Dakian, dan studio film animasi kekaisaran di berbagai arah. Sejujurnya, agak sempit untuk terus memerintah perusahaan-perusahaan ini atas nama pabrik makanan Dakian. Jadi baru bulan lalu, kami resmi mengajukan permohonan ke departemen terkait. Baru kemarin, semua proses sudah selesai. Saya umumkan mulai hari ini, Dakian Co. Ltd resmi berdiri, dan grup Dakian juga resmi berdiri. Tanda seru suara Jia Yapeng baru saja turun, tirai merah di pelat latar mimbar di belakangnya juga langsung berakhir, memperlihatkan poster besar yang tertutup tirai. Di atas adalah 12 sayap taiji, merek dagang klasik dari grup Dakian yang dirancang oleh Jia Yapeng, dan 4 karakter besar dari grup Dakian. Mulai hari ini, pabrik makanan Dakian, pabrik alat pendidikan Dakian, dan studio film animasi kekaisaran akan menjadi unit yang dimiliki sepenuhnya oleh Dakian Co. Ltd, dan saya akan menjadi ketua grup Dakian. Jia Yapeng mengumumkan berita penting itu, tetapi para pekerja yang hadir tidak terlalu mempedulikannya. Menurut mereka, pabrik makanan dan pabrik alat belajar seperti apa yang awalnya merupakan industri Jia Yapeng. Dia mendirikan perusahaan terbatas saham gabungan, yang hanya tipuan mengganti tangan kirinya dengan tangan kanannya demi kenyamanan manajemen. Tidak ada yang perlu dipedulikan. Namun di mata orang lain yang berwawasan luas, ini mungkin berita terpenting dari seluruh pertemuan tahunan. Lagi pula, sistem dan struktur pabrik kecil telah membatasi pengembangan berkelanjutan Dakian. Dengan selesainya restrukturisasi kelompok Dakian, seluruh kelompok Dakian juga telah terbebas dari belenggu dan dapat berlari lebih cepat dan jelas menuju jarak yang lebih jauh. Setelah pengumuman pendirian grup Dakian, bukan bonus akhir tahun yang paling ditunggu-tunggu oleh para pekerja, melainkan kegiatan penghargaan agen unggulan nasional ini. Dalam 1 tahun terakhir, kami berutang sebagian besar pencapaian kami kepada dealer kami yang luar biasa. Mereka telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kami melalui kerja keras dan pengembangan pasar mereka di seluruh negeri. Hari ini, kami harus memuji dealer yang luar biasa ini. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Pertama-tama, dealer yang menerima pujian, saya ingin memanggilnya dealer terkuat,
karena dia memberi kami kinerja penjualan terkuat Dakian sepanjang tahun, dengan volume penjualan 20,27 juta yuan, yang membuat bos saya malu. Ayo undang Nona Dong Mingzhu ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Dalam semburan musik yang mengasyikkan, Dong Mingzhu, di usia 30-an, menginjaknya dengan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Dia tidak tahu ada tautan ini dalam pertemuan tahunan sebelumnya, jadi dia naik ke atas panggung dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Saudari Dong, apakah kamu ingat bagaimana kita bertemu tahun lalu? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Ingat. Dong Mingzhu mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir kembali. Tahun lalu, saat ini, pada malam tahun baru, dia secara ajaib bertemu Jia Yapeng, menjadi anggota Dakian, dan kemudian berdiri di mimbar. Kemudian dia menjual 20 juta setahun. Sekarang Dong Mingzhu menganggap itu dongeng. Sayangnya, saya tidak menyadari perjanjian judi yang saya buat untuk Anda tahun ini. Saya pergi ke jaringan berita sendirian dan lupa membawa Anda. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Sayangnya, kamu tidak ada di sini saat itu, kalau tidak aku akan membawamu bersamaku dan kamu akan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada orang tua itu. Ya, sayang sekali. Dong Mingzhu juga tersenyum. Tidak cukup, bos, aku percaya padamu. Cepat atau lambat kau bisa membiarkanku di siaran berita. Tentu. Jia Yapeng mengangguk dan menyerahkan sebuah amplop ke Dong Mingzhu. Bos, apa ini? Sertifikat? Amplop ini tidak bisa menampungnya. Dong Mingzhu berkata sambil tersenyum. Tidak, aku benci penghargaan. Itu hanya selembar kertas tipis. Apa gunanya? Terlalu murah. Jia Yapeng tertawa. Ini buku tabungan bank dengan setoran tunai 1 juta. Ini adalah penghargaan akhir tahun dan kehormatan dealer terkuat Anda tahun ini. Terima kasih bos. Mata Dong Mingzhu memerah dalam sekejap, lalu menggenggam amplop itu dengan erat. Sampai beberapa tahun kemudian, disimpan di brankas Dong Mingzhu. Dia mengatakan kepada reporter yang mewawancarainya nanti bahwa dia bahkan tidak membuka amplop atau memindahkan kartu bank ke dalamnya, karena uang tidak penting baginya. Presiden Jia menulis beberapa kata di amplop dan menyemangatinya, yang paling penting. Berikutnya adalah dealer tangguh lainnya. Setelah mengirim Mutiara Timur ke bawah, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Kinerja penjualan dealer ini bukan yang terkuat, tapi dia jelas yang paling sulit. Dalam 1 tahun, provinsinya memiliki 11 kota provinsi, 20 kota setingkat kabupaten, 32 kabupaten, 1 kabupaten otonom, dan 37 kabupaten kota, semuanya sepenuhnya tercakup oleh jaringan distribusi kami. Bahkan dia membuka gerai distribusi di 97% unit administrasi tingkat kota di provinsi, yang memiliki jangkauan tertinggi dan paling intensif di antara semua provinsi dan kota di negara ini. Pada saat yang sama, dia juga mencapai penjualan tertinggi kedua di negara itu, mencapai 18,12 juta yuan yang luar biasa. Mari undang Kamrat Hi Semangka dan Liu Nianking ke atas panggung. Dalam sorakan-sorakan, dia Semangka dan Liu Nianking juga naik ke atas panggung. Seperti Mutiara Timur, mereka tidak siap. Yah, hari ini orang tuamu masih mengusirmu dengan sapu dan tidak mengizinkanmu masuk ke rumah. Apakah Dakian pembohong? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum melihat Semangka. Tidak. Dia Semangka terkikik dan menggelengkan kepalanya. Ayahku juga sengaja membunuh ayam tua yang sudah dipelihara lebih dari setahun. Dia ingin berterima kasih atas kultivasiku tahun ini. Ketika Semangka selesai, dia benar-benar menyebutkan ayam tua di tangannya ke Jia Yapeng. Oke. Ayamnya ada di bawah perintahku. Ingatlah untuk membawanya pulang untukku. Aku akan makan ayamnya di rumah malam ini. Jia Yapeng tertawa dan ZHU Kius Hui di latar belakang dengan cepat mengambil ayam itu. Namun, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Jia Yapeng adalah setelah hari ini, selama orang-orang yang datang mengunjunginya akan membawa ayam tua kepadanya, karena semua orang mengatakan bahwa bos Jia suka makan ayam, yang membuat Jia Yapeng benar-benar makan ayam di rumah setiap hari, dan Jia Yapeng menjadi gila. Dia Semangka menerima 500.000 yuan sebagai bonus akhir tahun, yang mengejutkan semua orang lagi. Selanjutnya, 5 atau 6 dealer naik panggung untuk menerima penghargaan, dan semua dealer mengambil total hampir 2 juta bonus besar.
Jia Yapeng tidak hanya memberikan penghargaan menurut penjualan. Misalnya, salah satu dealer di wilayah baru Xinjiang yang datang untuk menerima penghargaan memiliki total penjualan kurang dari 1 juta, tetapi dia mengambil bonus 200.000 penuh. Jia Yapeng juga menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan ditentukan sesuai dengan tingkat ekonomi setempat. Tingkat ekonomi beberapa provinsi terlalu buruk, sehingga rumus perhitungan akan berubah sesuai dengan itu. Selama Anda berusaha lebih dari yang lain, Anda dapat disetujui oleh kantor pusat. Akibatnya, para dealer yang tidak mendapat pengakuan di atas panggung menjadi merah di matanya, dan bersumpah di dalam hati bahwa mereka harus berdiri di atas panggung dan menerima penghargaan tahun depan. Setelah memberikan penghargaan kepada seluruh dealer, akhirnya sampailah pada penghargaan akhir tahun untuk seluruh pekerja, yang paling diharapkan adalah seluruh pekerja